Terus aku mulai ke Jerman itu tahun 2022. 2022 ya. Umur 32 tahun. Yeah. Terus apa ya? Oke, what is the ervaring in EIJ? Aku tuh maksudnya pokoknya yang kayak di video. Aku tuh kata EIJ sebenarnya. Terus ngeliat dari TikTok, dari Instagram, terus baru cari informasi itu Januari 2022 kalau nggak salah. Nah, karena tergiur diskon 5 juta, langsung tuh ngebayar lunas. Tapi kelasnya bulan Mei. Mei. Aku ingat banget tuh Mei 20 kelas, pokoknya kelasnya Mei lah. Yeah. Karena pokoknya kelasnya berjalan sekitar 4 bulan. Saya kan anak corona ya. Anak corona. Terus gue tutup satu dan lain hal. Gue tutup terus sempat online tes online. Alhamdulillahnya. Oh, yang di Aledu ya? Iya, yang dari. Jadi sertifikat Aledu. Iya. Okay. Aku dapat sertifikat Aledu itu online. Online tesnya dari Jerman. Tapi kepentok lagi sama Bootstrap karena keluar lagi aturan baru kalau sertifikat online nggak boleh. Jadi aku Wiederholung November kalau nggak salah, iya November tes di Gute, alhamdulillah lulus. Desember keluar. Nah itu tuh satu murid yang rewel, nggak ada Bayu sih. Bayu aku nggak mau ya sertifikat saya expire. Mau nggak mau aku harus terbang sebelum sertifikat expire. Nah akhir Desember kalau nggak salah dapat trip Vorstellung apa sih? Wawancara itu Januari awal, terus Januari akhir udah dapat vertra dan syukurnya lagi saya dapat aturan nama kedutaan. Harus cuman PDF doang. Sekarang kan harus kontrak asli Hester. Terus keduanya harus di Hester apa pokoknya yang dilegalisir gitu. Apostil namanya. Aku nggak ngerti. Nah kalau aku semuanya nggak apa-apa PDF, nggak apa-apa kopian. Terus Mei itu aku berangkatnya. Tapi karena waktu itu kehalang Krankenversicherung kalau nggak salah, ya Krankenversicherung telat ngurusnya. Aku tapi udah kayak sempat mau menyerah. Ya, menyerah. Sempat mau menyerah. Nah bulan April akhir tuh aku bilang sama Bayu, ya udah deh Mbak, daripada ribet ya Krankenversicherungnya. Batalin, nyariin aku trip baru. Pokoknya kan Gute itu cuma setahun sertifikatnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, aku minta pertanggungjawaban. Sorry ya, cerewet waktu itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, aku minta pertanggungjawaban. Sebelum 1 tahun aku harus berangkat. Tapi diurus sama ada satu anak EJ, namanya Hadi, diurusin versi sorongnya di Jakarta, di Jerman. Versi sorongnya keluar April. Ingat banget tuh. Memang kedutaan nunggunya versi sorong doang. Asuransi rangkaian versi sorongnya doang. Masuk rangkaian versi sorongnya di PDF doang sama dikirim ke emailnya kedutaan. Seminggu setelahnya keluar langsung keluar visa. Itu pun bukan aku yang jemput karena aku stay di sini. Suruh satu temanku anak Langok pulau di Jakarta, namanya Sani sama Hafiz. Mereka ngambil ini. Jarak berangkatnya kita juga cuma 3 harian kalau nggak salah. Aku terbang ke Jakarta, dia terbang ke Jerman. 3 hari kemudian aku terbang ke Jerman. Dan selama aku kan selesai kelasnya, balik lagi ya. Aku selesai kelasnya tuh Agustus September gitu. Karena cuma 4 bulan di Jakarta, dan dari September sampai November karena Gute tutup dikasih sama RI nih kelas corporate oleh ujian. Dan yang aku ingat selama dari bulan 9 sampai 11 itu karena benar-benar mau ujian dikasih sampai 4 guru 4 gitu, 4 atau 3 gurunya
pertama untuk yang Aledi dulu, Oh iya, benar. benar. Dikasih Vorbereiten sama Frau Erlin sama Frodita kalau nggak salah namanya. Iya, Frodita untuk Aledu. Keluar Aledu ternyata nggak diterima. Olah lagi Vorbereiten dikasih sama Yaeje sama Herr Abdu sama Frau Erlin lagi. Iya. Dan itu alhamdulillah lulus. Jadi dalam waktu bulan 9 sampai bulan 11, 8 atau pokoknya aku juga lupa, Agustus sampai September gitu, sampai bulan 11 pokoknya sampai ujian. Selama mau ujian itu 1 bulan sebelum ujian dikasih kelas Persiapan. Ya, dikasih kelas persiapan buat ujian. Itu aja sih. Mau ngapain lagi? Oh ya, sampai di sana apa ya? Karena itu emang Mas Hadi kan ngurusin Kramen versi Serung yang kemarin, tapi sampai di sana aku juga kurang ngerti ya gimana sistemnya. Langsung diganti sama Betrip karena memang saat dari Betrip harus Kramen versi dari sini. Maksudnya sebelum berangkat ada tapi lebih dan kurangnya mungkin nanti boleh ditanya sama Hadi atau Mbak Ayu atau Her Ayung. Pokoknya sampai sana langsung di Wexel langsung diganti Kramen versi Serungnya, jadinya pokoknya langsung lancar. Dan alhamdulillah Betri yang saya dapat itu dapat tempat tinggal gratis, dapat makan selama kamu kerja, karena aku kerjanya 5 hari, Friday 2 hari, jadi selama 5 hari itu boleh makan di Betrip. Dan tempat tinggal saya cukup nyaman karena saya tinggalnya di hotel. Jadi di bawah itu restoran sama hotel. Saya tinggal di salah satu kamar. Maksudnya jadi kayak ada penghubungnya. Di sini kamar tamu, di sini kamar personal. Jadi saya nggak perlu bayar listrik sama air. Tapi boleh share pengalaman orang? Boleh. Tapi kan karena blok sekolahnya itu blok Schule. Dalam setahun itu 3 bulan doang Schulenya, cuman di Thailand dibagi. Sorry ya, mix bahasanya, maaf. Dibagi Schulenya kayak Schule pertama itu cuman biasanya 3 sampai 4 minggu. Schule kedua itu sekitar 6 minggu. Schule ketiga itu biasa sekitar 3 sampai 4 minggu lagi. Pokoknya in the sum itu kalau di Verrechnet sekitar 3 bulanan. Total keseluruhannya. 3 bulan Schulenya di Verrechnet. Dan apa tadi saya mau bilang Schuleku itu agak jauh dari Betripnya, sekitar 3 jam dengan kereta dan bus. Dan aku itu harus tinggal di asrama sekolah. Dan di asrama sekolah itu alhamdulillahnya dibayar juga karena lumayan ya kita kan asubi. Pokoknya kalau nggak salah ya, karena ada beberapa teman juga yang harus bayar. Semuanya itu sebenarnya tergantung Betrip masing-masing. Karena kita kalau di tempatku wonong dibayarin, tempat tinggal dibayarin, listrik air dibayarin, terus Schule dibayarin juga, jadi aku nggak bayar Schule sama sekali. Terus uang transport kalau aku lagi Schule bisa diklaim. Jadi aku bayar dulu, kalau aku kan sekarang masih ada 49 euro tiket, jadi enak. Dulu itu hin und suruk, pokoknya sekitar 24 euro gitu satu kali jalan. Itu dikali 4 sekitar 80-an, itu semua dibayarin Betrip. Jadi kalau misalnya selesai satu blok, ngeklaim ke kantor, dapatnya nanti digaji selanjutnya. Tapi ada beberapa anak juga yang harus bayar sendiri. Nah, sebenarnya mereka nggak bayar onong, cuman mereka harus bayar listrik. Enggak, listrik juga, makan. Makan di Betrip. Tapi maksudnya bukan di Betrip aku ya, di Betrip lain, dan aku juga nggak tahu mereka pakai agen apa. Terus ada juga yang Deutscher, maksudnya yang orang sana, tetap begitu juga aturannya. Dan mereka tuh harus bayar sekolah sendiri. Sebenarnya sekolahnya itu sekitar 60-an euro satu hari, karena kita dikasih makan. Itu sekolah sama asrama. Tapi karena yang beruntung itu kalau di Baden-Württemberg, aku tinggalnya di perbatasan
Swiss, Prancis, Austria, Jerman. Di bawah banget. Jadi kalau namanya Bundeslandnya Baden-Württemberg, kita ada di Unterstützen sama difasilitasi sama Baden-Württemberg. Jadi sebagian sekolahnya itu harganya dibayar sama Bundeslandnya. Jadi yang perlu dibayar Betrip itu cuma sekitar 8 euroan per hari. 8 euroan per hari, tapi kalau misalnya ya satu kali sekolah itu taruhlah 4 minggu. 8 kali 5 40 kali 4 160 euro, kan berat kalau dibayar. Tapi kalau di Betrip itu dibayarin semua. Tapi ada juga beberapa yang sebenarnya kalau Ausbildung itu tergantung Betrip masing-masing. Ada yang dapat gaji boleh buka-bukaan nggak sih? Itu yang diharapkan kata papanya. Ada yang dapat gaji lumayan banyak, tapi pokoknya lumayan lah. Kalau saya dapatnya 1 bulan sekitar 900 bersih. Brutonya nggak usah disebutin. 900 euro, tapi belum termasuk tringet, dan tringetnya no comment. Itu soalnya panas. Tapi ada juga yang dapat ada satu teman Koki, anak Indo. Dia itu aku nggak tahu ya dia pada atau enggak, pokoknya dia satu sekolah sama saya. Dia sekarang tahun kedua, aku kan tahun ketiga. Dia itu kalau nggak salah dia pernah cerita 1000-an dapat netonya, cuman dia harus bayar rumah sendiri, bayar listrik sendiri, sama bayar air sendiri. Jadi tapi lumayan terbantu kalau misalnya di apa namanya, di resto itu atau di hotel, di gastro biasanya dapat tip. Biasanya dapat tip, tapi semuanya juga tergantung Betrip masing-masing. Tip di tempatku memang nggak terlalu banyak, cuman fasilitasnya lumayan. Kalau di tempatku, jujur li, tapi jangan di post ya. Masalahnya nanti jadi saya ngasih tahu, tapi tolong jangan. Taruh dulu. Jangan di ini, soalnya jadi sensitif ke asubi lain. Kalau di tempatku itu dari tahun lalu, tahun lalu 2024 ya? Iya. Dari tahun 2023 karena Jerman kena inflasi, efek mau sensitif ya Rusia Ukraina, terus saya dibekali juga sama dari Betrip itu 100 euro per bulan uang inflasi. Dan di tempat sebenarnya hampir semua pekerja dapat uang inflasi, cuman nggak sebanyak tempat saya, karena tempat saya itu dapat dari bulan 2 sampai bulan 10. Aku dapatnya sekitar pokoknya kalau di Rehmat itu sekitar 1000, tapi dikasihnya 100 euro tiap bulan. Tapi yang aku dengar ada yang dikasih cuma 400, ada yang dikasih cuma 200, tapi satu kali. Kalau di tempatku itu memang harus dapat 100 euro per bulan. Dari masuk ke jadi pos ya yang itu sensitif Dita. Jadi itu di tempatku kita dapat karena inflasi, kita dapat dari Betrip segitu 100 euro per orang. Karena di tempatku tuh mahal. Kalau contoh kecilnya ya, kayak misalnya dikasih chips di tempatku itu udah kena 2 euro 30 sen. Padahal di Freiburg yang cuma sejam dari tempat itu masih 2 euro. Karena Swiss itu negara paling mahal di Eropa, dan tempatku itu lebih dekat daripada Swiss daripada ke negara Jerman. Kalau ke Swiss itu cuma 45 menit, ada kota namanya Koblenz atau Basel, itu sekitar 45 sampai 45 menit sampai 1 jam doang dari tempatku. Tapi kalau kayak di kota lain kayak Freiburg itu kota paling besar, maksudnya salah satu kota besar yang dekat dari tempatku itu sekitar 1 jam 15 menit. Makanya yang datang ke tempatku itu rata-rata orang Swiss. Dan kalau misalnya di tempatku, tapi enaknya di tempatku itu enak pemandangannya.
kalau mau ke namanya kota Strasbourg, Prancis itu sekitar 1,5 jam. Ke Basel sejam, itu Swiss. Kalau ke Austria itu sekitar 3 jam. Tapi saya belum pernah ke Austria. Ya tapi lumayan lah kalau misalnya gitu. Mau nanya apa lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, dari penjelasannya Pak Isa kan kita sudah paham tentang bagaimana dan seperti apa. Nah, yang kami ingin tanyakan, support system terbaik apa dari YAIJ selama ini ke Pak Indra, biar kami teman-teman business partner dan yang lain tahu bahwa oh cocoklah support system terbaik dari YAIJ itu apa, seperti apa. Itu waktu jujur ya, waktu tahun pertama memang namanya Asia pindah ke Eropa culture shock. Mungkin kenal sama Pak Ayu kan, tanya Pak Ayu, aku tuh dia bilang, Pak Ayu aku mau pendigung, aku nggak pernah yang namanya begini-begini, tanganku sampai rusak gini. Ya. Terus Pak Ayu kenapa sih, dia temenin ngobrol, diajak ngobrol baik-baik, terus pokoknya dia bilang jadi maunya kayak gimana, gini, maunya pendigung. Giliran dibantu dicariin, tiba-tiba lumayan dapat gaji dari menteri, jadinya batal untuk pindah. Jadi saya batalin sendiri. Pokoknya dan sampai sekarang itu kalau ada masalah, saya ceritanya sama Pak Ayu. Masalah di Betrip ya, bukan masalah pribadi dengan bos. Kalau misalnya kayak ada masalah, Mbak Ai kalau begini ya, misalnya Mbak Ai ini jam kerjanya normal gak sih gini atau gini, aku tuh nanya ke Mbak Ayu nanti ngobrolnya sama si Hadi. Nah itu Hadi biasa nanya itu alasannya begini. Kalau misalnya alasannya masih rasional misalnya, jujur kalau mau setuju jangan baper ya. Intinya kalau misalnya masalahnya kayak rasional, kayak misalnya namanya kerja di gastro ya, itu pasti capek. Istilah pasti capek, nggak mungkin kamu nggak capek kalau kerja di gastro. Kalau misalnya kamu masih capek, terus dan aturan masih sesuai aturan, itu sebenarnya masih bisa dibicarakan. Kecuali kalau misalnya kamu, kalau di tempat itu kan semua tempat beda-beda. Ada yang berstudi apa sih kan? Lembur. Iya, lembur. Kalau misalnya di tempat itu lembur, kalau misalnya lembur 1-2 jam, itu digantinya nanti libur. Jadi dikumpulin, terus diliburin. Karena kalau misalnya pasti waktu itu aku bilang, baik kalau summer kan wajar kalau misalnya kita kerjanya lama sampai lembur. Cuman aku bilang, baik ini gimana sistem lemburnya? Tapi ternyata akhirnya ngobrol sama bosnya. Nah lemburnya itu diganti, kalau di tempat tuh diganti di hari. Jadi kalau misalnya kayak winter gitu, aku perannya cuma 2 hari. Terus dijadiin 3 atau 4 hari liburnya. Hasil dari aku akumulasi dari lembur dari Uberstundenya, dari jam lemburnya. Kalau misalnya tapi ada juga biasa gimana nih kalau maksudnya orang lain ya, misalnya gimana, biasa juga ada yang dapat uang dari lemburnya. Jadi kalau misalnya selama masih masih ikut aturan Betripnya, sebenarnya masih bisa dibicarakan dan Pak Ayu bantu bicarakan sama Hadi, karena Hadi yang bantu di sana. Karena ada temanku, tapi dia kan lumayan muslim yang sangat taat. Dia dapat privilege dari Betripnya itu boleh sholat 5 waktu. Enak itu dia. Tempatnya sampai Kalau di tempatku boleh, tapi kita jadinya kodam digabung. Sebenarnya tergantung Betrip masing-masing ya, gak bisa disamaratakan. Kalau di tempatnya temanku satu sekolah anak Indo juga, tapi nggak satu Betrip. Jadi dia kalau misalnya terserah, egal, mau summer, mau rame, tapi kalau dia udah jam sholat, dia bisa minta izin sholat 5 menit, 10 menit sama Betripnya dia.
sebenarnya itu semua bisa bicarakan. dikomunikasikan. jangan apa ya namanya kalau orang Indonesia kan orang maaf ya kalau orang Indonesia aku nggak enak nih malu ngomong aja karena kalau di sana itu yang aku tahu aku bilang begini sama kayak kemarin kan juga sempat berteman sama bosku aku bilang aku maunya begini terus dia bilang enggak bisa begini terus aku bilang ya udah kalau kamu nggak bisa memenuhi punya aku Januari aku pulang ke Indonesia 3 minggu nggak boleh ada yang ganggu terus dia bilang ya udah pindah semuanya asalkan kamu bicara pertama dan tetap sopan pokoknya intinya ngomong apa yang kamu bilang komunikasi dia pasti dikasih karena kayak temanku kayak aku biasa bilang kamu harus deutlich sprechen harus jelas maunya apa misalnya kan kalau misalnya waktu awal-awal tuh aku karena masih ikut budaya Indonesia jadi aku kayak begini kayak misalnya taruh gimana ya contohnya kayak misalnya mau ditawarin kue nih 2 terus aku bilang enggak deh tapi aku maunya yang manis aja makanya ngambil 1 terus kalau kata teman kerjaku yang sama Deutscher dia bilang kami tuh harus direct sagen apa yang kamu mau karena kalau misalnya kalau kayak kita kalau arbeiten kayak kerja sagen maksudnya kamu harus bilang apa maumu tapi kalau selesai itu misalnya makan siang bareng ya udah makan siang bareng nggak ada lagi problemnya yang jelas bilangnya saat itu baru problemnya itu doang sih tapi kalau misalnya kayak kecuali kayak misalnya kamu dipotongnya gajinya banyak banget ngelapor sama Mbak Ayu yang ngomong ke Hadi yang ngomong ke Betripnya kalau yang kemarin kan masalahnya aku karena shock aku nggak pernah kerja di restoran makanya aku bilang Mbak Ayu aku capek terus kan aku juga udah tua Mbak Ayu gini terus mau dibantu cariin tiba-tiba Betripnya kasih enak ya udah bertahan Kak Indah ini tadi kan Bu Reski kan tim bisnis partner. Dia mau tanya gimana sih pelayanan dan pendampingan selama di sana. Apakah the best atau is the best? Nah, itu yang diceritain karena teman-teman mau tahu gimana pelayanan YIJ selama ini. Karena kan teman-teman dengar ada dari agensi lain yang hanya sekedar menyalurkan aja tapi ketika pendampingan mereka ogah gitu nggak mau pendampingan artinya teman-teman mau lihat kualitas jadi bisa sedikit diceritain ya kalau menurutku karena kalau misalnya nggak bagus kalau misalnya kan yang tadi saya cerita saya selesai les itu kalau nggak salah Agustus atau September. Kalau misalnya ini pasti saya nggak dikasih vorbereiten kelas sama Herr Ayu. Dan setiap saya mau vorbereiten itu dikasih sama Herr Ayu. Maksudnya kayak mau kelas itu kan salah satu servis menurutku ya. Karena kalau jaraknya selesai, kalau misalnya dia nggak kasih pendampingan, ya pasti Herr Ayu bilang gini. Yang penting kan kamu udah selesai les kalau mau misalnya mau ujian yang penting ujian dulu setelah itu baru didampingi lagi tapi ini misalnya kita daftar ujian terus dapat kelas ujian jadi sebelum 1 bulan sebelum kelas ujian atau 2 minggu sebelum kelas ujian itu pasti didampingi terus-terusan terus menurutku SDBS lagi karena aku Januari masukin data di kedutaan dan baru keluar visanya itu 4 bulan 5 minggu dan selama itu tiap hari ngadunya ke Mbak Ayu tiap hari ngadunya ke Mbak Ayu begini jadi didampingin terus Mbak Ayu bilang ya udah tunggu ya Mbak Indah aku ingat banget tuh kalau bisa aku ngeliatin itu masih ada di email handphone Mbak Ayu sampai ngurus 3 kali Krankenversicherung karena kita semua itu orang memang sih kita bilang ada gini cuman biasa ada kedutaan ada maunya lagi sendiri kita nggak bisa maksudnya kita udah masukin yang ini tapi lain lagi yang diminta kedutaan dan selama 4 bulan itu
Bayu bantu terus ngasih berusaha untuk mendapatkan asuransi yang dimau sama kedutaan sampai saya bisa terbang. Jadi ada tadi yang dijelasin yang 500 euro yang buat Tapi sekarang sudah, kalau zamannya Kak Indah kan itu program terus nanti mau berangkat ya, sebenarnya baru bayar 500 euro. Kalau sekarang dia sudah include semuanya. Oh iya, pokoknya yang waktu zaman saya kan ada yang bayar, bukan 500 dulu sih, saya masih agak gitu Masih kan. di bawah ya tahun berapa Nah, ya pokoknya waktu itu karena aku bilang begini sama Mbak Ai, aku kan orangnya straight juga, aku bilang gini, baik aku udah bayar ya, pokoknya dibuat aku sampai bisa berangkat dan Mbak Ai bisa memenuhi itu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya dihitung aku cuma dari DIY itu cuma setahun doang, dan menurutku iya setahun dari les sampai berangkat. Iya karena kan aku Januari itu dapat kontrak, tapi kan untuk bulan Mei kita juga nggak bisa paksa. Tapi selama Januari sampai Mei itu aturan sebenarnya itu visa itu biasanya cuma 2 minggu sampai 1 bulan. Karena waktu itu kedutaan agak rewel dengan dataku, aku nggak tahu juga. Karena ada orang yang langsung cepat, ada juga yang lambat. Saya cuma 4 bulan, saya dibutuhin waktu 4 bulan sampai keluar visa. Tapi kerjaan saya itu ngerecekin Pak Ayu terus-terus. Jadi pelayanannya Kak dari 1 sampai 10 pelayanan dan pendampingan YIJ gimana Kak? Pelayanannya dari 1 sampai 10. Aku nggak bisa kasih Poinnya. 10 karena sempurna Tuhan 9. Weh, 9 kita kasih ampun dulu buat YIJ. Karena aku tidak benar-benar karena menurutku ya, iya pendampingannya bagus karena didampingi emosional, karena Bayu diam Mbak Indah, tenang aja pasti berangkat. Dan saya juga itu bilangnya begini, saya orangnya saklek ya, bilang gini, Mbak Ayu saya nggak mau bayar lagi ya, saya udah bayar. Oh iya Rayo, saya udah bayar, pokoknya saya mau nggak mau saya harus berangkat. Terus Mbak Ayu bilang iya sabar. Pokoknya aku ingat banget tuh, Mbak Ayu benar-benar ngurusin versi serumku, didampingin terus sampai yang asuransi yang dimau kedutaan itu ada, dan aku nggak keluarin duit sama sekali. Dan maksudnya nggak keluarin duit ekstra lagi. Yang aku keluarin terakhir kali cuman tiket pesawat doang sama biaya waktu itu tes corona. Tapi yang aku tahu, karena kan Mbak Ayu harusnya tuh nggak enak sama Rayu. harusnya tuh asuransinya ada bayaran, dan aku tahu karena keluar kwitansinya kan di asuransinya, dan itu aku nggak bayar lagi karena aku minta pertanggungjawabannya Her Ayu sama Mbak Ayu. Maaf ya Her, boleh kan? Terus pelayanan yang menurutku bagus lagi tuh menurutku kan kemarin aku ujian yang namanya Aledu itu online. Itu pertama itu dari YIJ itu online. Awalnya diterima kedutaan kalau kita ujian online, tapi keluar aturan baru hanya boleh gute. Dan sebagai pertanggungjawaban Her Ayung juga, karena Her Ayung waktu itu yang nyariin Aledu, jadi ujian gutenya itu dibayarin sama Her Ayung. Wah, luar jadi aku nggak biasa. keluar duit. Terus aku keluar duit emang buat Aledu, tapi karena Aledunya sertifikatnya nggak diterima, aku bilang lah sama Her Ayu sama Mbak Ai, aku nggak mau ya, aku udah keluarin salah kali, aku jujur banget ya, salah kalian, kenapa nyari tempat tes yang nggak diakui kedutaan. Terus Mbak Ayu bilang waktu itu, tapi ini kan sebenarnya waktu itu ada diakuin, tapi nggak tahu kenapa kedutaan keluarin aturan baru harus yang diguta atau namanya OSD waktu itu, OSD Tangerang, cuma 2 waktu itu. Akhirnya Her Ayung bilang gini, ya udah bayarin itu semua anak-anak yang udah tes Aledu buat tes guta, jadi dibayarin lagi, aku nggak keluarin duit lagi. Itu sih menurutku kan
sebagai mungkin kan udah pada nikah, sebagai orang tua kan bukan uang sedikit ya ke Jerman, pasti mikir, pasti jadi pertimbangan kalau misalnya udah keluar duit pasti nggak mau lagi. Dan itu menurutku sih kalau misalnya nggak dikasih pelayanan menurutku kalau nggak dikasih pelayanan bagus, pas Aledu itu yang benar-benar yang Aledu yang aku dikasih pelayanan bagus, yang Aledu kalau misalnya ditolak pasti Mbak Ayu bilang gini, kan kita nggak tahu aturan bakalan keluar gitu, tapi kan dibayarin lagi. Makanya menurutku bagus sih, mereka bertanggung jawab sama apa yang dikeluarin kata-katanya. Ini siapa Kak Indah? Ya, diajak bahasa Jerman dong Kak Indah, supaya teman-teman juga tahu gimana kayak bahasa Jermannya. Mic-nya kasih suara, udah kedengaran. Where is du? Ya, dia bonus dari Jerman. Intinya bonus dari Jerman, bonus dari Jerman yang dibawa ke Indo. Pakai bahasa Jerman kali ya ngobrolnya. Peloteli boleh translator. Ini pengajar di belakang namanya Peloteli. Peloteli ini pengajarnya kami di Makassar. Jadi bisa jadi translator dulu berapa ini. Mau nanya apa itu, Pak? Bercakap sehari-hari aja, ke dalamnya gimana Kak Indah. Creativity-nya aja, terus nanti diartikan sama jadi ada kita ini. Was fitness tuh over Indonesia oder over Makassar oder Indonesia? Was fitness tuh? Vor- und Nachteile? Ja, Vor- und Nachteile in Indonesia. Also Vorteile sind, die Menschen sind hier freundlich und nett. Verstehen Sie mich? Ja, ich will übersetzen. Nachteile, dass hier zu viel Müll rumliegt, dass hier nicht viel recycelt wird und dass man nicht darauf achtet oder die Person selbst darauf achtet, dass man den Müll sortiert oder in einen Mülleimer tut. Das ist es, was Nachteile ist. Mau diartiin nih? Iya. Kesan dan kesannya dia di Indonesia. Kesan baiknya itu orang Indonesia itu baik banget. Danke. Kurang lebihnya gitu. Terus buruknya itu Indonesia terlalu banyak sampah bertebaran. Kita tidak apa namanya sortir kita apa sih kayak tidak dipisahin ya. Pisah di sampahnya itu nggak dipisah-pisahin. Pokoknya di hampir semua tempat itu ada bahasa Makassarnya gitu rantasa, karena dia kan kita kan belum sah, jadi dia harus nginep di hotel, dia nginepnya di Swisber. Terus dia lihat itu kemarin pantainya di Losari itu terlalu banyak sampah. Terus dia bilang, kalian itu orang Indonesia nggak bisa ya memilah-milih sampah yang benar. Ini ya Bu, aku sebagai orang Indonesia juga malu sebenarnya. Kemarin kan kita ke Banting Murung sama Ramang-Ramang, dan dia mungut sampah loh di sana. Hast du Müll in Banting Murung genommen und dann den Mülleimer reintun, oder? Ja, wenn das jeder machen würde, dann würde das hier sauberer aussehen. Es muss jeder für sich sauber machen. Jeder für sich. Aber es wird nicht. Dia bilang gini, pokoknya kalau semua orang Indonesia, sebenarnya negara kita, intinya menurut dia kemarin, karena saya mau jalan-jalan, intinya Indonesia itu indah, tapi terlalu banyak sampah. Kalau kita bisa, dia bilang gini, karena kan kemarin banyak tuh tong sampah di Banting Murung. Dia bilang seandainya orang Indonesia bisa dengan mudah membuang sampahnya di tempatnya, Makassarnya jadi tidak rantas. Dia bilang gitu. Oder wenn ihr alle Leute kann einfach Müll in Mülleimer rein, Genau. das ist wohl alles sauber. Ja, aber es muss halt jeder machen. Ja. Und wenn man selbst sieht, okay, da ist Müll, zack, eben auf den Müll schmeißen. Ya, dia Oder seinen eigenen Müll in der Natur nicht liegen lassen, sondern mitnehmen und in den Müll schmeißen. pokoknya itu aja. Kalau misalnya kesannya orang Indonesia itu baik, karena kan
kita sepanjang jalan halo mister, ya friendly, baik banget. Tapi dia dari kemarin cuma komplainnya doang, katanya terlalu banyak sampah. Coba-coba kita pulang bisa. Dan aku cuma 2 minggu dia di sini. Kita cuma 2 minggu liburan di sini. Bisa? Sudah makan palu basah? Oh iya, makanan apa yang dia suka di Indonesia? Nah, Coba deh. welche Essen Max bisa lihat ya? Welches Essen? Kita mau pasar, Pak. Enak sama makan pas. Ich weiß nicht. Wie heißt das? Rinder. Asal dia kan waktu saya di Jerman selalu masakin dia rendang. Dia suka banget sama rendang. Terus saya nggak bisa bawa dia ke sana, Bu, karena dia sebenarnya bilang dia ini sebenarnya pemakan segala. Dia tanya kan, terus tapi jadi dia butuh makanan itu yang Higienis. ya yang bersih pertama, terus kedua itu nggak pedes. Tapi kemarin maksudnya kalau mohon maaf saya kan juga dari Makassar, mohon maaf banget. Kan kalau biasanya itu kalau di penjual contoh banyak kayak tisu di bawah, banyak sampah itu kan. Itu kagak itu bersih coba. Oh iya nanti saya bawa. Nah dia itu nggak mau kalau misalnya ada sampah pas makan gitu kan. Bukan saya mau bagaimana ya, Bu. Saya kan udah hampir 3 tahun di Jerman dan memang orang di Jerman itu bersih banget. Bukan Jerman aja, semua luar negeri memang bersih. Iya sih, Cina rata sah. hampir semua negara, walaupun misalnya ada sampah tuh yang biasanya ada sampah terbaran itu cuman biasa transport di sini saya tahu, aber Polis dan organisieren. Ja. Ya kayak In misalnya unseren Großstädten ist nicht, liegt auch viel Müll rum, aber es ist halt Nicht mehr so überall. organisiert. Es wird von der Stadt aus sauber gemacht. Und hier wird es ja nicht von der Stadt aus sauber gemacht. aku bingung tuh jelasinnya, dia bilangnya gini, kita kan orang Indonesia bayar pajak ya. Terus kenapa kayak pemerintah kita itu nggak bisa membuat kota jadi bersih, itu uang pajaknya dikemanain, dia pernah nanya saya kayak gitu. Saya kan bingung ya jawabnya. Dia bukan orang pajak, tolong. Korupsi. Di Leute sagen, Müll organisieren, aber Müll sauber machen. Dia bilang gitu, kan jawabnya kayak gimana? Aku baru saja ke 2004. Ya masih ya ya pokoknya intinya katanya bikinnya orang Makassar baik-baik tapi cuma kotanya terlalu kotor. Terus aku bilang tapi Bantimurung katanya bagus, ramah-ramah bagus. Losari sebenarnya dia bilang bagus banget tapi sampahnya aja yang banyak. Berapa sih ya? Ja, die haben noch gefragt, das ist super, hat sauberer Platz für die Hygiene hier und sauber und dann nicht alle Müll. Also das, was wir gestern erlebt haben, das war für mich nicht so. Frau Teli ngerti kan? Iya kemarin kan kita sempat ke Bantimurung sama Rama-Rama. Pulangnya kan kita makan karena yang bawa mobil lapar. Terus kita singgah makan. Terus katanya tempatnya nggak sabar, makanya kita subcentralasi ya? Atau kagak? Oke, nanti kita coba ya. Berapa umurnya? Biar bisnis. Wie alt bin ich? 80 oder 36. 36 tahun ini.
Dua 1 tahun ya. Enggak. 37 tahun ini, 37 tahun ini, sorry. 36, 37 tahun ini. Dia lahir tahun 1988. Tapi dia kelihatan tua, begitu memang orang-orang di sana. Jujur. Masih ada udah nggak ada kan? Kehidupannya ya? Ya? Mbaknya di sana bekerja sebagai apa ya? Saya bekerja di restoran. Dari tadi bekerja sebagai apa? Kalau kita Ausbildung di restoran, kita makan di servis. Servis itu kayak di sini Waiter gitu? bisa jadi waiter, bisa juga jadi bartender. Tergantung tempatnya masing-masing. Tapi kalau di tempatku semuanya harus merasakan. Saya pernah jadi waiter. Maksudnya sampai sekarang saya waiter. Tapi saya juga kadang-kadang kalau misalnya high season kayak misalnya bulan musim panas kan banyak tamu. Saya ditaruh di waiter karena kata bos saya lumayan cepat. Maksudnya cepat geraknya, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau misalnya winter karena banyak tamu, biasanya itu yang ditempatkan di depan, yang waiter, terus kita jadi bartendernya. Kalau di tempatku itu, jujur ya, kalau di tempatku itu lumayan enak karena saya tempat lain tuh ada biasanya servis disuruh juga bantuin nyuci piring. Kalau di tempatku itu, tapi enak di sana itu semuanya pakai mesin. Iya, sendok garpunya aja itu setelah dicuci ada mesin pengering sendok garpu. Kerjanya berapa jam? Saya kerjanya 8 jam. 9 jam itu kerja sesamanya, tapi dapat pausenya, dapat istirahat satu jam. Tapi bukan 8 jam overnight kayak jam 12 ke jam 1 itu 1 jam. Enggak, jam kerja saya itu 9 jam per hari, tapi pausenya itu 45 menit. Pausenya itu 45 menit. Iya, istirahatnya. Tapi kalau misalnya ya, tapi itu juga enggak fast kayak apa ya? Enggak tetap kayak gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan tamu cepat pergi karena hotel yang saya dapat itu all inclusive hotel. Jadi dia itu sarapan di hotel, guestnya minta essen juga makan siang juga di hotel, makan malam juga di hotel. Terus ada namanya cafe pause. Cafe pause itu kayak makanan kue, snack itu semuanya, pokoknya semua di hotel tempat saya kerja itu semuanya itu inklusif. Pokoknya guestnya tamunya nggak perlu besarin di restorannya itu, jadi ada disediain mesin kopi, jadi dia ngambil sendiri. Pokoknya kalau misalnya udah tidak ada tamu jam 9:30 ya udah boleh pergi saya. Udah boleh pergi. Kalau jam nggak mesti nunggu sampai jam 9 misalnya, sampai jam 10 misalnya. Kan kalau jam kerja di tempat saya itu ada yang pagi Frühstück jam 7 sampai jam 12 aja, atau jam 6 sampai jam 12 aja. Ada yang jam pagi terus masuk lagi sore. Terus tapi saya itu biasanya jam 12 atau sampai jam 9 malam, atau jam 1 siang sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya udah nggak ada tamu jam 9:30, ya udah pulang aja. Mau nungguin siapa? Soalnya ya masalahnya kalau di sana kan semua bos ngitungnya dengan duit. Nah kalau misalnya kita tinggal walaupun nggak ada tamu, pasti disuruh pulang sama bosnya, karena mereka pikirnya ngapain kamu tinggal. Iya, jadi gajinya per jam ya, dihitung per jam. Kalau Ausbildung belum bisa dihitung per jam. Karena Ausbildung itu kita sistemnya sekolah sambil kerja. Jadi ya Ausbildung itu nanti ada ya Ausbildung itu sekolah sambil kerja. pendidikan vokasi di Ya, jadi kita Sekarang? ya Sekarang? saya masih Ausbildung, jadi kerja sambil 3 tahun. 3 tahun. Di sana sekolah juga. Ini ya sambil kerja ini.
sekolah sambil kerja, Sekolahnya apa? di bagian perhotelan. Oh. Jadi nanti Cuma keluarnya kayak ada seperti magang ijazah. tapi digaji gitu. Iya, Iya benar, dia pendidikan vokasi. Iya, jadi bukan magang seperti digaji, aku kerja tapi disuruh sekolah. Karena kan kalau misalnya magang sambil digaji, itu kebanyakan sekolah. Kalau saya selama 1 tahun itu sekolahnya cuma 3 bulan. Sisanya kerja. Jadi makanya hampir semua dibayar. Maksudnya iya, kecuali kalau saya mau jalan-jalan kan nggak dibayar. Jadi Kak, setelah sekolah itu nanti ada sertifikat atau ada Iya, kalau misalnya kita selesai 3 tahun, nah kan di sekolah nanti ada tes masing-masing. Iya. Tesnya itu dari pemerintah Jerman, bukan dari sekolah. Tes Ausbildung. Nah kalau misalnya insya Allah langsung lulus, kita dapat sertifikat yang diakui sama semua negara Schengen. Jadi jadi kalau misalnya kan saya lulus jadi bisa jadi peningkatan ini juga ya, kerja juga ya. Iya, jadi kalau misalnya saya sekolah, misalnya saya lulus nih nanti tahun ini bulan 5, terus saya nggak mau bertahan di Jerman, saya mau pindah kerja misalnya ke Austria atau ke Swiss. Itu kalau ke Swiss juga diakui karena dia bukan Schengen, bukan dia masuk Schengen, tapi sertifikat Ausbildung dari Jerman itu diakui di Swiss. Tapi kalau misalnya kayak saya kerja di Belanda atau di Denmark itu diakui, saya cuma perlu belajar bahasanya mereka lagi karena mereka kan nggak pakai bahasa Jerman, mereka either mereka pakai bahasa Belanda atau bahasa Swiss, bahasa Itali sama bahasa Inggris. Tapi sertifikatnya diakui. Jadi banyak ada satu orang yang aku kenal, dia sekarang kerja di Belanda. Dia pokoknya dia cowok, lulus Ausbildung di perbatasan Jerman Belanda, tapi sekarang kerjanya di Belanda. Iya. Jadi kalau nggak lulus gimana dong konsekuensinya? Kalau nggak lulus harus ngulang. Bukan ngulang, tergantung ya. Nggak diulangin kan? Enggak. Makanya Jadi 3 tahun lagi diulang. enggak. Jadi gini, tunggu. Kalau di sekolah saya gini, ada 2 tes. Satu namanya IHK, satu namanya Schule. Schule itu sekolah. Jadi IHK itu kayak departemen kerja gitu, kayak semacam gitulah. Iya kayak Bukan semacam kayak disnaker gitu. Iya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Pokoknya dia kayak semacam disnaker sama sekolah. Kalau misalnya kan kita kalau di tempatku itu 2 kali tes, ada di Schule, ada di IHK. Kalau nggak lulus Schule, kamu harus ngulang Schule 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Kalau misalnya kamu nggak lulus IHK, kamu cuma perlu ngulang tes IHK tanpa Schule. Jadi, tapi saya kan tinggalnya di Baden-Württemberg di bawah, di Jerman Selatan. Tapi teman saya, anak IAIJ juga, dia tinggal di atas, dia cuma 1 kali tes. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan. Jadi istilahnya dari Jerman itu satu negara, Bundesland itu sama dengan kalau saya bilang provinsi. Jadi aturan dari provinsi itu beda-beda. Contoh kecilnya saja, Aufenthaltstitel KTP Jerman. Kalau di tempatku, maksudnya kalau itu cuma satu provinsi ya, cuma beda kota. Di kota tempat saya tinggal itu selama 3 tahun saya harus membuat 2 kali KTP, membuat namanya 2 kali Aufenthaltstitel. Perpanjang pertama itu Aufenthaltstitelnya untuk setahun, perpanjang kedua itu untuk 2 tahun. Tapi ada kota lain, satu provinsi saya, cuma 1 kali bayar doang untuk 3 tahun. Jadi saya juga tidak bisa bilang yang semuanya yang lain enggak 2 tes, karena sekolah yang lain itu yang baru lulus tahun lalu itu dia yang di atas teman saya, dia cuma satu kali tes aja di sekolah doang. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Saya juga nggak berani bilang cuma 1 kali tes ya
nggak bisa, itu semua tergantung Bundesland masing-masing sama Schule masing-masing. Tapi kalau saya sekolahnya tuh memang sekolah yang, karena sekolah yang teman saya yang di atas, jadi satu sekolah itu Ausbildung, isinya satu sekolah itu Ausbildung, ada dari beberapa macam Ausbildung, ada yang dari teknik, ada ya pokoknya isinya satu sekolah itu macam-macam Ausbildung. Tapi kalau di sekolah saya itu khusus gastro, jadi isinya itu either kamu kerja di hotel atau di resto atau koki. Jadi isi sekolah saya itu cuma anak yang di bagian hospitality, cuma di bagian hospitality tempat saya. Tapi saya cuma bisa ngambil contoh dari 2 tempat karena kenalan saya itu teman saya cuma 2 tempat yang mau ujian, dan mereka itu satu yang di wilayah namanya Witmund. Witmund itu bagian atas dekat Belanda, dekat Denmark. Itu namanya Witmund. Mereka tuh nanti tahun ini tes cuma 1 kali tes aja, nggak 2 kali. Dan kalau di sekolah itu tesnya cuma tes tulis doang. Kalau di IHK kita ada 2 kali tes, 1 schriftlich, 1 praksis, 1 tulis, 1 praktek. Iya, jadi kalau misalnya tempatnya anaknya ibu misalnya sama kayak tempatnya saya, 2 kali tes. Kalau nggak lulus sekolah harus ngulang sekolah, kalau nggak lulus IHK cuma ngulang IHK. Dan itu ngulang sekolahnya sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi nggak semua blok diikutin. Biasa kan bloknya dibagi 3. Biasanya itu yang nggak lulus, kayak temanku yang baru nggak lulus, ada yang nggak lulus dari betul lain, dia cuma ngulang di blok B2. Bloknya kan ada namanya, misalnya nih, blok itu ada 3 blok, ada blok A, blok B, sama blok C. Dan setiap sekolah blok itu kita kan 3 kali dalam 3 bulan itu 3 kali. Yang tahun lalu itu saya Oktober November, terus Januari Februari, terus April Mei. Itu namanya blok B1. B1 itu Oktober November, B2 itu Januari Februari, B3 itu April Mei. Nah, kalau misalnya ada yang nggak lulus sekolah, biasanya itu diikutkan di blok B2 sama B3 aja, nggak mengikut dari blok B1. Itu yang saya tahu ya, yang benar-benar fresh dari tahun lalu di sekolah saya. Masih ada. Bagaimana mengatasi kultur shock? Ya kan orang Jerman itu kan terkenal dingin kan, kurang ramah, ya. Bahasanya mungkin Terus bahasa lagi. Apakah orang Jerman itu pakai bahasa Inggris juga? Enggak mau deh bahasa Inggris. Tapi bukan berarti dia tidak tahu bahasa Inggris. Orang Jerman pintar bahasa Inggris. Tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak mau. Iya, nasionalisnya tinggi. Karena mereka merasa bahasa mereka harus dipakai, memang dipakai. Contoh kecilnya saja ya, kayak misalnya yang film baru nih, yang Moana, film anak-anak kan kalau iya benar, kalau di Indonesia kan kita pakai tetap bahasa Inggris tapi ada subtitlenya di bawah kan. Nah, kalau di Jerman itu dari ngomongnya Moana sampai namanya juga diganti, terus lagunya juga diganti bahasa Jerman. Jadi nggak ada yang namanya Moana di Jerman, namanya itu Vaiana. Jadi mereka memang harus pakai itu, tapi ada beberapa juga. Tapi kita juga diharuskan bisa bahasa Inggris karena kadang-kadang ada tamu hotel dari Itali atau dari Prancis, mereka itu nggak bisa berjual bahasa Jerman, jadi harus komunikasinya pakai bahasa Inggris. Karena yang setahu saya yang pakai bahasa Jerman itu Jerman, Austria, sama Swiss. Ya, tapi kurang lebih. Namanya dialeknya itu beda. Dialeknya beda. Terus cara ngatasin orang Jerman yang dingin, dia cuek, kita cuek aja. Serius.
Karena satu, kalau misalnya dia bilang gini, aku nggak mau ya. Ya udah kalau lu nggak mau, bilang aja kayak gitu. Intinya dia cuek, kalau mau cuek, nggak usah baper. Ih, masa kayak gini, masa kamu kayak gitu sih sama aku gini, nggak usah baper. Ada diskriminasi nggak buat orang Asia? Kalau saya, alhamdulillah di tempatku enggak. Di tempatku enggak. Tapi menurut yang aku dengar di sana ada satu kota yang ada diskriminasi sama orang Asia. Tapi aku nggak tahu kota, aku nggak bisa sebut di mana, bukan aku nggak tahu, aku nggak bisa sebut. Tapi di tempatku, selama saya tinggal hampir 3 tahun di Jerman, entah di kotaku atau di kota besar yang saya tempat tinggal atau di tempat kalau saya kunjungi dia, saya nggak pernah dirasisin sih. Setahu saya nggak pernah dirasisin. Malah ditanya tahu, karena kalau summer kan dia mana pernah sempat ditanya sama cewek-cewek Jerman, kamu pakai lotion apa, kulitmu kok jadi coklat banget. Serius? Berjemur. Bukan berjemur Bu. Iya. Kita nggak berjemur, nggak berjemur, jadi memang alami. Kalau musim panas musim panas bakal lebih gelap, musim dingin bakal lebih cerah. Mana sih? Itu pintu. Indonesia. Kalau komen sama orang Indonesia Beda lagi kan? lagi kulit tapi harus kayak apa-apa. Kapan Mbak Ida, kapan hari hanya? Kapan hari? Disahkan cepat. Pertanyaan berikutnya. Waduh, Kamu mau datang? Kita udah di Jerman. Bu, jangan di ini Bu. Aku dia anaknya Bu. Oke, Kak Indah, dan ke Makasih.